Broke it. You kanker moed. محمد ليحو فك اسرائيل Kan polisi. Oh, dia. Halo semua. Seperti yang kita ketahui, terjadi kerusuhan antara supporter bola Israel Maccabi dengan aktivis pro-Palestina di Amsterdam, Belanda. Nah, karena berita-berita di Indonesia ini saya lihat tidak berimbang ya. Jadi saya mengajak teman-teman melihat berita dari luar negeri yang langsung diterjemahkan oleh Google Translate. Oke? Ya, ini dari Wikipedia ya. Serangan Amsterdam November 2024. Pada tanggal 7 November 2024, setelah pertandingan sepak bola Liga Eropa UEFA di Amsterdam, Belanda, antara klub Israel Maccabi Tel Aviv dan klub Belanda AFC Ajax, penggemar Maccabi Tel Aviv menjadi sasaran serangkaian serangan. Peristiwa itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan terkait perang Israel-Hamas. Beberapa penggemar Maccabi Tel Aviv difilmkan menarik bendera Palestina dari rumah-rumah di Amsterdam, meneriakkan hinaan anti-Arab, menyerang orang-orang, dan merusak bangunan-bangunan lokal serta taksi. Di stadion, beberapa penggemar Maccabi menyela hening sejenak untuk korban banjir Spanyol 2024 dengan nyanyian dan peluit sebelum pertandingan. Ya, jadi beberapa penggemar klub sepak bola Maccabi Tel Aviv sepertinya melakukan beberapa kegiatan yang cukup provokatif ya, seperti menarik bendera Palestina dari rumah-rumah di Amsterdam, terus meneriakkan teriakan anti-Arab, menyerang beberapa orang, dan juga merusak beberapa bangunan lokal dan juga merusak taksi. Dan juga di dalam stadion sebelum pertandingan ya, ada mengheningkan cipta sejenak untuk para korban banjir Spanyol 2024. Para supporter Maccabi ini bukannya mengheningkan cipta, tetapi malah bernyanyi dan tiupin peluit ya. Seruan untuk melakukan serangan terhadap penggemar Israel dibagikan melalui grup media sosial setelah insiden sehari sebelum pertandingan. Jadi sehari sebelum pertandingan, sebelum provokasi dari supporter Israel itu, juga ada seruan dari pro-Palestina untuk menyerang para supporter Israel ini ya. Selanjutnya, pendukung Maccabi Tel Aviv disergap dan diserang di berbagai lokasi di seluruh kota. Ya, jadi setelah pertandingan, para supporter Maccabi ini diserang di berbagai lokasi di Amsterdam ya. Kantor wali kota menyatakan bahwa para pelaku secara aktif mencari pendukung Israel untuk menyerang dan menganiaya mereka. Kedutaan Besar Israel mengatakan serangan tersebut melibatkan menendang, memukul, bahkan menabrak warga Israel. Serangan juga melibatkan contoh individu yang dilemparkan ke kanal, ditembak dengan kembang api, diserang secara fisik, dan diludahi. 5 orang dirawat di rumah sakit, sementara 20 hingga 30 pendukung lainnya mengalami luka ringan. 3 penerbangan penyelamat diselenggarakan untuk memulangkan penggemar Israel dengan selamat. Serangan terhadap penggemar Israel dikecam luas sebagai tindakan kriminal dan antisemit. Perilaku penggemar Israel juga dikritik sebagai rasisme anti-Arab dan anti-Palestina. Jadi dari dua-duanya juga dikritik ya. Yang pro-Israel dikritik sebagai rasisme anti-Arab dan anti-Palestina, sedangkan yang pro-Palestina dikritik sebagai kriminal dan antisemit. Oke, kita lanjut ya. Ini latar belakangnya. Perang Israel-Hamas dimulai pada 7 Oktober 2023 dengan serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel hari itu, yang mengakibatkan 1.139 orang tewas dan 251 lainnya disandera di jalur Gaza. Israel mulai mengebom jalur Gaza juga pada hari yang sama, hingga November 2024
telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina. Lebih dari 70% diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Ya, ini semua berita menyiarkan yang sama ya. Jadi kalau warga Palestina yang jadi korban selalu dibilang mayoritasnya adalah wanita dan anak-anak. Tetapi seperti ini, 1.139 orang Israel yang meninggal tidak pernah disebutkan bahwa yang menjadi korban juga kebanyakan wanita dan anak-anak ya. Israel memperpanjang perang dengan invasinya ke Lebanon pada 1 Oktober 2024 yang menewaskan lebih dari 3.000 warga Lebanon dan membuat lebih dari 1,2 juta orang mengungsi di seluruh negeri dan Suriah. Sejumlah protes terkait perang telah terjadi di Belanda. Terjadi peningkatan signifikan dalam insiden antisemit di seluruh dunia selama perang, termasuk di Belanda. Beberapa bulan sebelum serangan, Badan Hak Asasi Fundamental Uni Eropa melaporkan peningkatan serangan antisemit di seluruh Eropa, yang sebagian disebabkan oleh perang. Badan tersebut juga melaporkan peningkatan rasisme dan diskriminasi terhadap Muslim dan Arab di benua tersebut. Jadi di Eropa ini terjadi peningkatan terhadap keduanya ya. Ada yang antisemit, maksudnya anti-Israel, dan juga muncul anti-Islam dan anti-Arab ya. Basis penggemar Maccabi Tel Aviv diketahui mencangkup kelompok ultra sayap kanan yang telah terlibat dalam insiden rasis di Israel di masa lalu, termasuk mengarahkan pelecehan rasis terhadap pemain Arab dan kulit hitam di tim mereka sendiri. Pada bulan Maret, sebelum pertandingan melawan Olympiakos, seorang pria yang membawa bendera Palestina dibawa ke rumah sakit di Athena setelah bertengkar dengan sekelompok penggemar Maccabi. Rekaman video menunjukkan sekelompok penggemar Maccabi memukuli pria itu. 2 orang ditangkap. Pertandingan Eropa lainnya yang dimainkan oleh Maccabi Tel Aviv musim ini berlangsung tanpa kekerasan. Namun, masalah keamanan dalam penyelenggaraan pertandingan untuk klub dan tim nasional Israel yang berkunjung menjadi tantangan seperti penolakan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia untuk menggelar pertandingan Liga Nasional Pria antara Belgia dan Israel di Brussel pada tanggal 6 September 2024. Dan pertandingan tersebut akan dimainkan secara tertutup di Hungaria. Pendahuluan. Pertandingan antara Ajax dan Maccabi Tel Aviv adalah pertandingan penyisihan grup Liga Eropa yang diadakan di Johan Cruyff Arena. Menjelang pertandingan, Wali Kota Amsterdam, Femke Halsema, melarang protes pro-Palestina di dekat stadion karena kekhawatiran akan kemungkinan kekerasan. Halsema meminta penilaian ancaman tambahan dari Koordinator Nasional untuk Kontraterorisme dan Keamanan (NCTV), mencatat peningkatan ketegangan karena perang Israel-Hamas dan peringatan Kristallnacht yang akan datang. NCTV tidak menemukan ancaman khusus. Agen Mossad bergabung dengan tim dalam perjalanan mereka untuk memberikan perlindungan maksimal, dan polisi Amsterdam meningkatkan kehadiran mereka di pusat kota malam sebelum pertandingan. Israel mengklaim bahwa Mossad memperingatkan potensi ancaman terhadap orang Israel dan Yahudi di Belanda sebelum pertandingan, mengirimkan peringatan kepada pasukan keamanan. Menteri Keamanan Belanda, Van Wil, mengatakan mereka tidak menerima peringatan, tetapi mengumumkan mereka akan terus mencari jika mereka melewatkan sesuatu. Wali kota kemudian mengatakan bahwa pertandingan itu sendiri awalnya tidak ditandai sebagai beresiko tinggi, karena Ajax secara tradisional dikaitkan dengan Yudaisme. Pihak berwenang setempat menyatakan kekhawatiran atas potensi konflik di berbagai wilayah. Mossad juga memberikan peringatan sebelum kejadian mantan seorang tentara Israel dicuri paspornya dan rinciannya diunggah di media sosial. 6 November 2024. Pada tanggal 6 November, banyak pendukung Maccabi telah tiba dan menyebabkan ketakutan di kalangan aktivis pro-Palestina. Kota ini penuh dengan perusuh, termasuk tentara Israel, kata sebuah pesan yang dibagikan secara luas di saluran media sosial pro-Palestina. Maccabi secara terbuka mendukung kejahatan perang dan genosida di Gaza. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda siap secara fisik dan mental untuk menghadapi kerumunan perusuh? Tinggal di rumah tidak membuat Anda menjadi kurang aktivis. Rekaman dan laporan menunjukkan orang-orang merobek dan membakar bendera Palestina di Amsterdam
pada malam hari tanggal 6 November dan meneriakan FU Palestine. Puluhan pendukung Maccabi berkumpul di depan Villa Mokum, sebuah rumah jompo di Rokin, tempat beberapa bendera Palestina dipajang. Rekaman video menunjukkan mereka melempari jendela dengan batu, memanjat gedung, dan merobek bendera. Mereka menendang pintu kami dan mencoba memasuki rumah kami, kata seorang warga berusia 23 tahun dari properti itu kepada Head Parol. Mereka mengangkat jari tengah dan membuat gerakan memenggal kepala sambil berkata dalam bahasa Inggris, "Kami akan membunuhmu dan kami akan kembali." Rekaman video menunjukkan sebuah mobil polisi lewat tidak berhenti, yang menyebabkan kemarahan di media sosial. Seorang kepala polisi Belanda mengatakan ada insiden di kedua belah pihak dan bahwa penggemar Maccabi telah merusak sebuah taksi. Sebuah video menunjukkan seorang pria menyerang taksi dengan rantai logam. Yang lain menunjukkan sekelompok orang menendang seorang pria di tanah yang dilaporkan seorang pengemudi taksi. Ini diikuti oleh panggilan daring dari pengemudi taksi untuk pergi ke kasino tempat 400 penggemar Israel hadir. Seorang pendukung Maccabi dikejar ke kanal dan dipaksa berteriak "Bebaskan Palestina", sementara para pengamat meneriakkan "Kanker Jud", maksudnya Yahudi kanker. Polisi Amsterdam mengawal para pendukung keluar dan mengatakan mereka telah mencegah gangguan lain selain kerusuhan kecil di sekitar kasino. Namun pada pukul 3.30 pagi, semua hal di kota itu telah tenang. Pada Rabu malam, setelah insiden di kasino dan sepanjang Kamis, seruan untuk menyerang pendukung Israel sepanjang hari dibagikan di grup Snapchat, Telegram, dan WhatsApp. Sebuah kelompok mendiskusikan untuk membawa kembang api. 7 November ya. Meskipun keamanan diperketat dan protes semacam itu dilarang, demonstran pro-Palestina berusaha mencapai Johan Cruyff Arena pada hari pertandingan. Para pendukung garis keras Maccabi Fanatics berkumpul di pusat kota, khususnya di sekitar lapangan Dam, memajang spanduk yang merayakan para pahlawan perang Israel dan menyalakan kembang api. Mereka meneriakkan antara lain persetan dengan orang Arab. Orang-orang lain berpakaian hitam meneriakkan slogan-slogan anti-Israel. Polisi memerintahkan orang-orang yang memajang simbol-simbol pro-Palestina atau meneriakkan slogan-slogan seperti "Bebaskan Palestina" untuk meninggalkan lapangan. Sekitar pukul 17.00, mereka bergerak menuju stadion. Di jalan-jalan samping dan di lapangan stadion, hal ini menyebabkan perkelahian. Dalam perjalanan mereka menuju pertandingan, para penggemar Israel terekam dalam video sedang meneriakkan yel-yel. Menurut The New York Times dan Frankfurter Allgemeine, yel-yel tersebut termasuk "Matilah orang Arab", "Biarkan IDF menang", dan "Mengapa tidak ada sekolah di Gaza? Tidak ada anak-anak yang tersisa di sana. Ole, ole, ole." Di stadion, sekelompok kecil penggemar Maccabi menyela hening sejenak untuk para korban banjir Spanyol 2024 dengan meneriakkan yel-yel dan bersiul sebelum pertandingan. Beberapa media mengaitkan hal ini dengan kritik pemerintah Spanyol terhadap tindakan perang Israel di Gaza. Setelah pertandingan, pendukung Maccabi pindah ke pusat kota. Rekaman video penggemar Israel yang dikawal ke metro oleh polisi setelah pertandingan menunjukkan mereka menyanyikan lagu-lagu anti-Arab. Sebuah video yang dialokasikan oleh Sky News ke pusat kota Amsterdam setelah gelap pada 7 November menunjukkan pendukung Israel menurunkan bendera Palestina lainnya dari sebuah gedung, disertai dengan nyanyian ole-ole dan FU. Head Parol melaporkan video yang menunjukkan beberapa penggemar Maccabi berjalan melalui pusat kota dengan ikat pinggang di tangan mereka menyerang orang-orang. Setelah tengah malam, pendukung Maccabi yang meneriakkan yel-yel menendang pintu rumah seorang wanita yang telah memajang poster pro-Palestina di jendelanya. Meskipun ada insiden sebelumnya, The Telegraph melaporkan bahwa petugas polisi individu membantah bahwa pendukung Israel memprovokasi kekerasan terhadap mereka di malam hari. Menurut polisi Belanda, pendukung Maccabi Tel Aviv disergap dan diserang di berbagai lokasi di seluruh kota setelah pertandingan.
Halsema mengatakan serangan itu termasuk serangan tabrak lari yang dilakukan oleh anak laki-laki di atas skuter yang melarikan diri dari tempat kejadian ketika dihadapkan oleh polisi. Menurut The Jerusalem Post, serangan itu melibatkan beberapa serangan, dengan rekaman yang menunjukkan para penggemar dipukuli dan dikejar dengan pisau. Saksi mata melaporkan adanya percobaan penusukan, individu-individu dilemparkan ke sungai, dan penyerang memukuli dan meludahi orang Israel. Video menunjukkan seorang pria, tampaknya pingsan di jalan, ditendang berulang kali saat berbaring dalam posisi tergeletak. Rekaman lain menunjukkan sekelompok pria dikejar di jalan di pusat kota, tampak ketakutan dengan teriakan terdengar saat mereka dipukul oleh seseorang yang tidak terekam. Seorang pria terlihat di lantai berulang kali teriak, "Saya bukan Yahudi." Laporan Ma'arif juga mengindikasikan setidaknya ada satu percobaan penculikan warga Israel dan banyak penggemar mencari perlindungan dengan membuat barikade di toko-toko dan gedung-gedung. 10 orang warga Israel terluka dan 3 orang hilang sementara selama serangan tersebut. Sementara Kementerian Luar Negeri Israel kemudian melaporkan bahwa semua orang berhasil ditemukan. Akibatnya, 5 orang yang dirawat di rumah sakit akhirnya dipulangkan, sementara sekitar 20 hingga 30 lainnya mengalami luka ringan. Total 63 orang telah ditangkap terkait dengan pertandingan sepak bola tersebut. 62 orang telah ditangkap sebelum dan selama pertandingan sepak bola tersebut. 3 diantaranya karena kekerasan di depan umum. Tidak ada penangkapan yang dilakukan pada malam 7 November setelah pertandingan. Tetapi polisi mengumumkan akan mencari tersangka. Hingga 9 November, 1 tersangka telah ditangkap setelah pertandingan. Setelah para penggemar Maccabi kembali ke Israel, sebuah video diunggah di media sosial yang menunjukkan mereka meneriakkan slogan-slogan rasis yang pernah mereka nyanyikan di Amsterdam, termasuk mengapa sekolah di Gaza ditutup, tidak ada anak-anak yang tinggal di sana. Pejabat Amsterdam mengeluarkan peraturan darurat yang melarang segala bentuk demonstrasi selama 3 hari setelah serangan yang terjadi semalam, dan memberikan kewenangan kepada polisi Belanda untuk menghentikan dan menggeledah seseorang. Polisi juga ditempatkan dalam jumlah yang lebih besar di berbagai lembaga Yahudi di seluruh kota. Peraturan tersebut diperpanjang selama 4 hari lagi pada tanggal 10 November. Laporan media. Sky News Inggris dan Channel 12 Israel diketahui telah menyunting laporan dan menghapus unggahan media sosial yang merujuk pada perilaku anti-Arab dari para penggemar Israel. Sky News menghapus rujukan kepada penggemar Maccabi Tel Aviv yang merobek bendera, berbicara alih-alih 3 pria, meskipun pria-pria itu dapat didengar berbicara dalam bahasa Ibrani dalam video, dan menghapus rujukan kepada penggemar Maccabi yang menyerang penduduk setempat. Channel 12 juga menghapus unggahan tentang penggemar Maccabi Tel Aviv yang merobek bendera Palestina dan terlibat pertengkaran keras dengan pengemudi taksi Muslim setelah jaringan tersebut menghadapi reaksi keras, termasuk dari putra Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Yair, yang bertanya, di pihak siapa Channel 12? Liputan media tentang peristiwa di Amsterdam dikritik karena dalam banyak kasus gagal meliput perilaku pendukung Israel menjelang bentrokan. Jurnalis Owen Jones berkata, dunia sudah terbalik. Di dunia tempat kita hidup, jika Anda mengutuk para fanatik rasis yang benar-benar menikmati pembantaian massal anak-anak, maka Anda akan dicap sebagai orang yang sangat membenci. Gaslighting bukanlah kata yang cukup kuat untuk menggambarkan hal ini. Tanggapan. Ini tanggapan dari Belanda ya. Serangan ini digambarkan oleh otoritas Belanda sebagai serangan antisemit, dan pemerintah Belanda dan Israel mengecam keras serangan ini. Beberapa penulis Israel dan Belanda menggambarkan insiden ini sebagai pogrom. Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof, mengatakan bahwa ia ngeri dengan serangan antisemit terhadap warga Israel. Dia menyebut situasi tersebut tidak dapat diterima, dan menambahkan bahwa ia berhubungan erat dengan semua pihak yang terlibat dan baru saja berbicara dengan Netanyahu melalui telepon untuk menekankan bahwa para pelaku akan diidentifikasi dan dituntut.
Skov juga membatalkan kehadirannya di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2024 di Azerbaijan untuk memantau fokus pada respon terhadap kerusuhan tersebut. Menteri Kehakiman David Van Wel menyatakan bahwa para pelaku dapat diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban, seraya menambahkan kita seharusnya malu pada diri kita sendiri. Raja Willem Alexander dari Belanda menyatakan rasa ngeri dan terkejut yang mendalam atas serangan tersebut dan menambahkan kita telah gagal melindungi komunitas Yahudi di Belanda selama Perang Dunia Kedua dan tadi malam kita gagal lagi. Beberapa pihak di DPR telah menyerukan agar diadakan debat mendesak yang akan diadakan minggu depan. Politikus Belanda Geert Wilders menulis, kelihatannya seperti perburuan orang Yahudi di jalan-jalan Amsterdam. Tangkap dan deportasi sampah multikultural yang menyerang pendukung Maccabi Tel Aviv di jalan-jalan kami. Seraya menambahkan bahwa ia malu bahwa hal ini bisa terjadi di Belanda. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Pemimpin VVD, Dylan Yesilgov, menggambarkan gambar-gambar itu sebagai sangat menjijikan dan menyebut para pelaku sebagai sampah murni, kebencian murni terhadap orang Yahudi. Wali Kota Amsterdam, Femke Halsema, mengutuk serangan tersebut dan menggambarkan para pelaku sebagai pasukan tabrak lari anti-Yahudi. Dalam sebuah konferensi pers, ia mengungkapkan rasa malu yang mendalam dan menyebut insiden tersebut sebagai momen yang sangat gelap bagi kota ini. Halsema menyatakan bahwa insiden tersebut mengingatkannya pada pogrom terhadap orang Yahudi di Eropa dan menekankan bahwa kehidupan dan budaya Yahudi sedang terancam. Anggota Dewan Kota Amsterdam, Jassie Velhuizen, mengkritik polisi karena tidak mengambil tindakan dalam menanggapi insiden yang dipicu oleh penggemar Maccabi dan hanya menanggapi dengan cukup baik ketika mereka diserang oleh penduduk Amsterdam. Tanggapan dari Israel ya. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, bereaksi terhadap serangan tersebut dengan menyarankan warga Israel di Amsterdam untuk tetap tinggal di hotel mereka. Setelah terjadinya kekerasan tersebut, yang ia kutuk sebagai kebiadaban dan antisemitisme, Saar menggambarkan kejadian tersebut sebagai peringatan keras bagi Eropa dan dunia. Ia juga mencoba menghubungi mitranya dari Belanda, Caspar Velkamp, untuk meminta bantuan dalam mengangkut warga Israel dengan selamat dari hotel mereka ke bandara, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Luar Negeri Israel. Dalam panggilan telepon dengan Perdana Menteri Belanda, Skov, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan pentingnya yang paling utama untuk memastikan keselamatan semua warga Israel di Belanda. Netanyahu menekankan keseriusan rencana serangan antisemit terhadap warga Israel dan meminta peningkatan keamanan bagi komunitas Yahudi di Belanda, menurut kantor Perdana Menteri Israel. Awalnya, Netanyahu mengumumkan rencana untuk mengirim pesawat penyelamat untuk membawa pulang warga Israel. Namun, kantornya kemudian mengklarifikasi bahwa fokus akan beralih ke pengaturan penerbangan komersial untuk kepulangan mereka dengan selamat, daripada mengerahkan pesawat penyelamat. Presiden Israel, Isaac Herzog, menyebut peristiwa di Amsterdam sebagai pogrom antisemit, menyebutnya sebagai insiden serius dan peringatan bagi negara manapun yang menghargai kebebasan. Ia menyatakan keyakinannya pada kemampuan otoritas Belanda untuk melindungi warga Israel dan Yahudi yang diserang. Netanyahu membandingkannya dengan Kristallnacht dengan mencatat serangan itu terjadi pada hari peringatannya yang ke-86. El Al, maskapai penerbangan nasional Israel, mengumumkan akan mengoperasikan 3 penerbangan penyelamat dari Amsterdam ke Tel Aviv, meskipun hari itu adalah hari Sabat, hari istirahat bagi umat Yahudi, dengan persetujuan dari Kepala Rabi Israel dengan mengutip prinsip pikuach nefesh. Penerbangan tersebut dikatakan gratis. Reaksi dari Palestina ya. Kementerian Luar Negeri Palestina mengeluarkan pernyataan yang menolak segala bentuk kekerasan, tetapi mengutuk slogan-slogan anti-Arab dan penodaan bendera Palestina oleh pendukung Maccabi. Kementerian tersebut menyatakan keprihatinan atas apa yang digambarkannya sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para penggemar yang dikenal karena kecenderungan rasis mereka selama 3 hari berturut-turut di ibu kota Belanda.
Kementerian tersebut meminta pemerintah Belanda untuk menyelidiki mereka yang bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut dan memastikan perlindungan bagi warga Palestina dan Arab dengan alasan kekhawatiran atas keberadaan orang-orang yang digambarkan sebagai pemukim ilegal dan tentara yang diduga menyebarkan gagasan rasis di kota-kota Eropa. Selain itu, kementerian tersebut memperingatkan tentang pengaruh kelompok-kelompok ini yang semakin meningkat dengan menggambarkan tindakan mereka sebagai serangan langsung terhadap identitas dan simbol Palestina. Asosiasi Sepak Bola Palestina menyatakan bahwa mereka sangat prihatin atas insiden tersebut dan menyatakan bahwa mereka mengutuk rasisme anti-Palestina dan Islamofobia yang diungkapkan oleh penggemar Maccabi Tel Aviv dan menyatakan bahwa mereka telah memberikan FIFA banyak bukti atas ekspresi kebencian tersebut. Namun tindakan konkret masih belum ada. Respon dari negara-negara lain ya. Menurut France 24, tidak ada pemimpin Eropa yang mengecam nyanyian rasis anti-Arab atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendukung Israel. Dari Prancis, Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau menolak seruan untuk memindahkan pertandingan mendatang antara Prancis dan Israel, dengan menyatakan bahwa melakukan hal itu sama saja dengan melepaskan diri dari ancaman kekerasan dan antisemitisme. Ia menegaskan bahwa pertandingan akan tetap berlangsung sesuai rencana di Stade de France dengan pengaturan keamanan yang diberlakukan untuk memastikan keselamatan. Anggota Parlemen Prancis, Marie Mesmuer, menyatakan bahwa orang Israel menjadi sasaran karena mereka rasis dan mendukung genosida, dan bukan karena mereka Yahudi. Dia juga menambahkan bahwa orang Israel telah menyuruhkan pembunuhan orang Arab di depan umum dan meneriakan slogan-slogan genosida dan pro-Netanyahu. Dari Jerman, Duta Besar Jerman untuk Israel, Steven Seibert, menulis bahwa sebagai seorang warga Eropa, ia malu melihat pemandangan seperti itu di salah satu kota besar kami. Ia menambahkan bahwa mengejar dan memukul penggemar sepak bola Israel bukanlah protes anti-perang. Hal itu adalah tindakan kriminal dan tidak dapat ditoleransi, dan kita semua harus menentangnya. Respon dari Inggris. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengatakan dia ngeri oleh serangan antisemit terhadap warga Israel. Dia menulis, "Saya mengutuk keras tindakan kekerasan yang keji ini dan mendukung orang Israel dan Yahudi di seluruh dunia." Respon dari Amerika. Presiden Joe Biden menulis, serangan antisemit terhadap penggemar sepak bola Israel di Amsterdam sangat tercela dan mengingatkan kita pada masa-masa kelam dalam sejarah ketika orang-orang Yahudi dianiaya. Ia menambahkan bahwa kita harus terus-menerus melawan antisemitisme dimanapun ia muncul. Serangan tersebut juga dikecam oleh pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer, dan anggota parlemen lainnya dari kedua partai. Utusan khusus Amerika Serikat untuk antisemitisme, Deborah Lipstadt, mengatakan serangan tersebut sangat mengingatkan pada pogrom klasik. Respon dari kelompok dan tokoh Yahudi. Yad Vashem menyampaikan keprihatinan mendalam dan solidaritas dengan para korban. Organisasi tersebut menyebutnya sangat mengkhawatirkan menyaksikan kekerasan tersebut, terutama dengan semakin dekatnya peringatan Kristallnacht. Yad Vashem menekankan bahwa insiden tersebut menyoroti bangkitnya kembali antisemitisme yang mengkhawatirkan wabah ganas yang telah menyusup ke setiap aspek masyarakat kita. Jonathan Arfi, Kepala Konsel Representatif des Institutions Juives de France, menyebut peristiwa tersebut sebagai penghakiman massal, serangan sistematis terhadap pendukung Israel yang meninggalkan pertandingan. Ini adalah antisemitisme paling kasar yang muncul kembali melalui gambar-gambar ini. Menambahkan bahwa para korban menjadi sasaran tidak hanya atas nama konflik yang terjadi di Gaza, tetapi juga karena mereka adalah orang Yahudi. Sir Ephraim Mirvis, Kepala Rabi Inggris dan Persemakmuran, menyebut serangan tersebut sebagai momen penting bagi Eropa dan menambahkan bahwa gerombolan yang penuh kebencian telah mengejar penggemar sepak bola Yahudi dan Israel di jalan-jalan Amsterdam setelah pertandingan, memukuli mereka dengan kasar dan dengan bangga mengunggah rekamannya di media sosial.
The Forward, sebuah organisasi berita Amerika yang melayani audiens Yahudi Amerika, melaporkan bahwa banyak orang di komunitas Yahudi kecil Belanda mengatakan insiden itu dijadikan senjata dan dilucuti konteksnya, bahkan saat mereka khawatir tentang keselamatan mereka sendiri. Jelle Zylstra, seorang organisator komunitas Yahudi di Amsterdam, menyatakan dalam sebuah unggahan Instagram yang viral bahwa banyak kebenaran bisa muncul pada saat yang sama, menyoroti serangan terhadap orang Israel dan rekaman para penggemar yang meneriakan F Palestina pada malam sebelumnya. Dalam sebuah wawancara, Zylstra mengatakan, jelas ada antisemitisme yang terlibat dalam beberapa peristiwa yang terjadi. Apakah orang Yahudi diserang di jalan? Ya, tetapi orang-orang Yahudi itu juga merupakan perusuh yang kejam. Seorang mahasiswa rabbinikal di Amsterdam mengatakan, kami tidak tahu bahwa orang-orang yang diserang tadi malam adalah orang-orang yang sama yang meneriakan slogan-slogan rasis. Ada bukti yang nyata bahwa orang-orang melakukan perburuan terhadap orang Yahudi. Jurnalis Israel Amerika Maria Zonstein dari International Crisis Group mengatakan bahwa membandingkan kekerasan di Amsterdam dengan pogrom di Rusia adalah hal yang tidak masuk akal. Di Amsterdam, organisasi Yahudi Erev Rav dan Stop Racism and Fascism Platform menyatakan kekhawatiran mereka tentang kegagalan polisi untuk melindungi orang-orang Yahudi anti-Zionis dan demonstran setelah wali kota dan polisi Amsterdam membiarkan para Zionis Israel membuat kekacauan, membakar bendera Palestina, mendoakan kematian bagi orang Arab, dan menganiaya supir taksi. Organisasi-organisasi ini juga membatalkan peringatan Kristallnacht karena pendukung Maccabi yang keras dan sikap pemerintah kota yang tidak mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Gideon Levy menulis di Haaretz, pogrom yang mengerikan dan kriminal terhadap penggemar sepak bola Israel terjadi di Amsterdam pada hari Kamis. Pogrom serupa yang dilakukan oleh para pemukim hampir terjadi setiap hari di tepi barat. Sementara orang Israel dipukuli di Amsterdam, di jalur Gaza puluhan orang dibunuh tanpa pandang bulu, termasuk banyak anak-anak seperti yang terjadi setiap hari. Pogrom harian di tepi barat dan tentu saja perang di Gaza tidak dapat dibandingkan dengan Holocaust. Ketua Yad Vashem tidak diwawancarai tentang hal itu. Israel mencetak rekor lain pada hari Kamis untuk pengorbanan diri yang sangat dinikmatinya, dan media mencetak rekor lain untuk hasutan, pembesar-besaran, ketakutan, dan yang terpenting, penyembunyian informasi yang tidak sesuai dengan narasi yang dinikmati konsumennya. Amsterdam memberikan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Sekali lagi, orang Yahudi dipukuli di Eropa. Respon dari kelompok dan tokoh Muslim. CAIR, sebuah kelompok pembela hak sipil dan advokasi Muslim Amerika, mengeluarkan pernyataan yang mengecam para holigan sepak bola Israel yang terang-terangan rasis dan mengatakan bahwa klaim palsu bahwa penduduk Muslim dan Arab Belanda di Palestina tiba-tiba dan secara acak menyerang orang-orang Yahudi dalam pogrom modern tidak dapat diterima. Dewan Nasional Muslim Kanada (NCCM) mengkritik para pemimpin dan media Amerika Utara karena mengabaikan serangan dan kekerasan anti-Arab oleh penggemar Maccabi Tel Aviv. NCCM mengatakan bahwa penggemar Maccabi Tel Aviv menyerang orang Arab, membakar bendera, meneriakan slogan genosida, dan menyeret pengemudi taksi Arab keluar dari kendaraan mereka yang mengakibatkan cedera dan kerusakan. Juru bicara senior Hamas, Sami Abu Zuri, mengaitkan kerusuhan baru-baru ini di Amsterdam setelah pertandingan sepak bola dengan apa yang dia gambarkan sebagai respons spontan terhadap tindakan Israel di Gaza. Dalam wawancara dengan Anadolu Agency pada 8 November, Zuhri mengatakan bahwa peristiwa di Amsterdam menggambarkan reaksi publik terhadap apa yang ia sebut sebagai genosida yang sedang berlangsung di Gaza, yang disaksikan secara langsung tanpa intervensi internasional yang efektif untuk menghentikannya atau meminta pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab. Ia lebih lanjut menekankan bahwa mengakhiri kekerasan di Gaza sangat penting untuk menegakkan hak asasi manusia dan mendukung perdamaian dan keamanan regional dan global. Reaksi lainnya ya,
Meskipun pengemudi taksi dan angkutan umum biasanya Bolt terlibat secara umum, beberapa serangan dikoordinasikan dengan bantuan pengemudi Uber yang menggunakan aplikasi untuk menemukan dan menempatkan orang Yahudi yang menjadi target. Sehingga YWN menyerukan boikot internasional terhadap Uber sampai Uber menanggapi tuduhan yang mengganggu ini dan mengambil tindakan yang berarti. Seorang juru bicara Uber mengatakan kepada The Washington Free Beacon bahwa mereka terkejut dan sedih mendengarkan kekerasan yang mengerikan di Amsterdam dan secara aktif mendukung penegakan hukum saat mereka berupaya mengidentifikasi para pelaku. Ya, jadi seperti itu ya, bentrokan antara supporter sepak bola Maccabi Israel dengan aktivis pro-Palestina di Amsterdam. Menurut saya, artikel yang barusan kita baca cukup fair ya, memberikan perspektif dari kedua belah pihak. Jadi, baik supporter bola Israel dan aktivis pro-Palestina sama-sama melakukan berbagai hal yang provokatif dan tidak baik ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Oh iya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendukung channel Tanpa Ragi melalui Dana, BRI, dan Patreon. Mohon maaf jika saya tidak bisa menyebut nama teman-teman satu persatu. Tetapi, teman-teman perlu tahu bahwa dukungan teman-teman semua sangat berarti bagi kami. Channel Tanpa Ragi bisa ada sampai sekarang dan melakukan berbagai pelayanan karena dukungan teman-teman semua. Oleh karena itu, sekarang saya mau berdoa khusus untuk teman-teman yang telah mendukung channel ini. Saya berdoa supaya berkat damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. Pergi pagi-pagi pulang petang-petang, kepala pusing-pusing pinggang pegal-pegal. Markah kamu sibukkan susahkan diri. Marilah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, ku kan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku. Lemah lembut rendah hati dan kau kan tenang. Pergi pagi-pagi pulang petang-petang, kepala pusing-pusing pinggang pegal-pegal. Markah kamu sibuk dan susahkan diri. Marilah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, ku kan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku. Lemah lembut rendah hati dan kau kan tenang. Sebab kuk itu enak dan bebannya ringan. Ku kan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku.